Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kali ini aku ingin berbagi cerita tentang liburanku di Ekotek Cibubur. Selama 2 hari di sana, aku mengikuti banyak kegiatan yang seru. Mulai dari memanah, berkuda, camping, bermain bersama teman-teman baru, dan masih banyak lagi. Yang paling aku suka, ternyata setiap kegiatan punya pelajaran yang bisa kita ambil. Yuk dengarkan cerita Ben Hair berlibur di Ekotek Cibubur. Sebelum kegiatannya dimulai, aku baru tahu kalau Ekotek Cibubur ternyata bukan sekolah biasa. Ada Ustadz Hakim selaku mudir Ekotek yang menjelaskan seperti apa konsep belajar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang menjadi konsep dari sekolah Ekotek Cibubur ini adalah kita coba untuk kolaborasi antara kegiatan alam dan kegiatan yang berkait dengan teknologi ya, karena hari ini adalah abad di mana juga kita harus menguasai dari sisi teknologi. Di sekolah alam Ekotek ini juga selain kita belajar sebagaimana sekolah keumuman ya, kita di sini menguatkan juga dari sisi Al-Qur'an ya, baik tahsin maupun tahfidz, kegiatan tentang alam, kemudian olahraga berkuda dan memanah. Yang insya Allah ini menjadi sebuah program yang diramu atau dirancang di Sekolah Alam Ekotek ini menjadi sebuah kegiatan yang fun untuk anak-anak ya, karena kita juga menerapkan sistem pembelajaran moving class ya, jadi anak tidak berpaku pada dalam kelas tapi juga beraktivitas di alam. Masya Allah, sekarang aku jadi tahu kalau belajar itu tidak harus selalu di dalam kelas. Di Ekotek Cibubur, anak-anak juga belajar Al-Quran, mengenal alam, memanah, dan berkuda. Bahkan tempat belajarnya berpindah-pindah, jadi suasananya lebih menyenangkan. Menurutku belajar seperti ini membuat anak-anak jadi lebih semangat. Salah satu kegiatan yang aku ikuti adalah archery camp. Awalnya aku mengira kegiatannya hanya latihan memanah saja. Ternyata masih banyak kegiatan lain yang membuat liburan jadi lebih seru dan juga bermanfaat. Sebelumnya kalau untuk program inti dari Sekolah Alam Ekotek sendiri adalah kita ada leadership camp, kemudian Quranic camp, dan Ramadan camp. Sekarang tahun ini kita coba untuk di liburan ini kita membuat sebuah kegiatan namanya archery camp, yang dimana di sini kita coba untuk mengadakan kegiatan bukan hanya sekedar mengisi waktu liburan, tapi kami merancang program ini sebagai sarana pembentukan karakter, di mana anak-anak belajar disiplin, fokus, sabar, berani, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Dan melalui aktivitas ini, baik memanah, juga ada berkuda, permainan edukatif, tadabur alam, dan kisah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kami berharap mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna. Kami meyakini bahwa pendidikan terbaik bukan hanya berlangsung di dalam ruangan, tapi juga melalui pengalaman nyata yang menguatkan akhlak, keterampilan hidup, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kegiatan ini menjadi wadah untuk bersilaturahmi ya antara sekolah-sekolah Islam ya, anak-anak kaum muslimin yang ada di sekitar wilayah Ekotek Cibubur. Untuk tahun ini peserta dari Jakarta, dari Pasar Minggu juga mengikuti kegiatan di Sekolah Alam Ekotek ini, yaitu kegiatan Archery Camp 2026. Jadi teman-teman, archery camp bukan sekedar mengisi waktu liburan. Di sini anak-anak belajar disiplin, sabar, berani, bekerja sama, dan juga semakin dekat dengan Al-Quran. Belajarnya sambil bermain, jadi terasa lebih menyenangkan.
Jika ingin mendapatkan informasi lebih dalam tentang konsep dari Sekolah Alam Ekotek Cibubur, dan jika ingin juga mengajak anak-anaknya untuk berpetualang ya di Sekolah Alam Ekotek ya, belajar di Sekolah Alam Ekotek atau menjadi siswa Sekolah Alam Ekotek, insya Allah kami sangat senang ya untuk bisa mengajak putra-putri ayah dan bunda untuk belajar di Sekolah Alam Ekotek Cibubur. Semoga kegiatan archery camp ini bisa berjalan di setiap waktu liburan. Kegiatan memanah berkuda ini menjadi salah satu cabang olahraga yang alhamdulillah hari ini sudah masuk di PON, dan kita juga dari Pordasi Kabupaten Bogor juga sedang mencari pembibitan atlet ya U12 untuk olahraga atau cabang olahraga HBA, horseback archery. Selain belajar memanah, aku juga mencoba berkuda. Awalnya aku mengira berkuda hanya olahraga biasa. Ternyata berkuda juga punya banyak manfaat. Berkuda untuk anak itu sangat bagus banget ya. Pertama itu dia melatih fokus karena dia harus menjadi pemimpin di atas kuda dan mengatur ritme kuda, jalan kuda, lari kuda, sampai jogging kuda. Dan juga kalau dalam kedokteran, dia memperbaiki struktur tulang belakang dan memperbaiki saraf-saraf tulang belakang. Alhamdulillah hari ini kita sedang ada archery camp yang dimana di dalamnya itu ada pelatihan pengenalan memanah dan berkuda untuk anak-anak kita, generasi-generasi kita. Nah di belakang ini ada Andika Sunai Setiawan, salah satu atlet kita yang sudah beberapa kali ikut latber dan mendapatkan juara 2. Kalau Azahara Stable, kita berawal dari melaksanakan sunnah memanah, di mana ilmu memanah adalah puncaknya di atas kuda. Maka kita coba buat pelatihan berkuda. Sampai di sini akhirnya kita buat programnya untuk atlet-atlet yang ingin menjadi atlet panahan berkuda. Kita bina di setiap hari Sabtu dan Ahad. Jika dia ingin mendalami lagi, maka saya buka kelas malamnya. Seperti itu. Harapan saya sebagai salah satu pelatih ya untuk panahan berkuda, tentunya ingin generasi kita itu kembali aktif di dunia nyata, bukan hanya aktif di dunia maya. Nah, dunia maya kita, anak-anak kita diracuni oleh game online yang dimana anak-anak itu tidak bisa menjaga tutur katanya dan mereka hanya menjadi juara di dunia maya. Nah kita berharap nanti jika anak-anak kita mulai aktif di dunia nyata, maka nanti ke bawah ke dunia maya masuk konten-kontennya itu konten-konten yang positif. Salah satu dakwah kita juga kan masuk panahan berkuda di panahan. Lalu di dunia nyatanya kita sedang menjamur yang namanya LGBT dengan latihan berkuda ini. Jadi laki-laki memang latihannya latihan laki-laki, bermainnya bermain laki-laki, gulat, bermain pedang, panah, berkuda. Kita berharap anak-anak aktif di dunia nyata, tapi juga membawa dampak positif di dunia maya. Seperti itu. Masya Allah, ternyata berkuda bisa melatih fokus, keberanian, dan rasa percaya diri. Pantas saja banyak teman-teman yang ingin mencobanya lagi, termasuk aku juga. Hehe. Setelah berkuda, sekarang saatnya latihan memanah. Kelihatannya memang mudah, tapi ternyata banyak hal yang harus dipelajari. Dari sisi nilai yang bisa diajarkan kepada anak-anak, diantaranya adalah mengajarkan anak-anak kita untuk belajar fokus, ya, melatih ketekunan mereka, kesabaran mereka, melatih kekuatan otot-otot lengan mereka sehingga mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, melatih mereka untuk bisa menjadi muslim yang beradab, ya, yang berakhlak. Dilihat dari bagaimana cara mereka memperlakukan busur, memperlakukan anak panah, ya, dan lain sebagainya. Ya, kenapa memanah itu menjadi satu hal yang penting untuk diajarkan anak-anak? Karena yang pertama, memanah itu sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran merupakan bagian daripada kekuatan. Ya.
Dalam surat Al-Anfal ayat 60 itu disebutkan bahwa persiapkanlah ya kekuatan ya untuk menghadapi musuh-musuh Allah ya. Dan salah satu bagian dari kekuatan itu menurut para ahli tafsir ya, salah satunya adalah Imam Syafi'i menyebutkan kekuatan itu adalah memanah. Jadi harus dipersiapkan. Dan Rasulullah juga pernah bersabda untuk mengajarkan ya, kita orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita berenang, berkuda, dan memanah. Pesannya untuk orang tua yang ingin mulai mengajarkan memanah kepada anak-anaknya disupport, mulai dari pembelian busur, pembelian arrow ya, anak panah seperti ini ya, lalu safety-nya yang mulai dari pelindung jempol, pelindung tangan ya didukung gitu ya. Jadi dipersiapkan dengan baik ya, sehingga nanti ketika anak-anak kita belajar memanah itu tidak ada kekhawatiran ya bagi kita orang tua, apakah nanti anak kita berbahaya belajar memanah. Nah, tentu kalau kita sudah prepare, sudah siap, insya Allah tidak ada kekhawatiran seperti itu. Masya Allah, sekarang aku jadi tahu kalau memanah bukan hanya tentang mengenai sasaran. Kita juga belajar sabar, tenang, disiplin, dan tetap fokus sampai anak panah tepat mengenai target. Oh iya teman-teman, saat latihan kita juga harus selalu berhati-hati. Jangan pernah mengarahkan busur atau anak panah ke orang lain ya. Bukan hanya anak-anak yang senang mengikuti archery camp, ayah dan bunda mereka juga melihat banyak manfaat dari kegiatan ini. Yuk kita dengarkan cerita mereka. Pertama untuk mengisi liburan anak ya, dan terus di sini juga kegiatannya itu bermanfaat banget kalau menurut saya dari segi sunnahnya juga dapat melatih kemandirian anak, karena di sini anak-anak kan nanti camp 1 malam di sini ya, terus banyak kegiatan-kegiatan menariknya seperti memanah dan berkuda, itu melatih fokus anak juga gitu. Menarik banget ya karena anak-anak itu juga antusiasnya tinggi, senang juga sama kegiatan-kegiatannya gitu. Pokoknya menarik lah gitu. Iya banyak bersosialisasi, kenalan sama teman-teman yang lain yang sama-sama senang panahan, senang kuda gitu. Harapannya ke depannya anak-anak bisa jadi lebih fokus, terus nggak kecanduan gadget lagi. Ya, jadi dia lebih semangat juga untuk memanah dan berkudanya, dan harapannya juga ke depannya lebih banyak kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Jadi anak-anak bisa ada wadahnya untuk bersosialisasi sama teman-teman yang sama-sama senang panahan sama berkuda gitu paling bang. Ya sehat secara fisik juga sehat, secara mental juga sehat gitu, nggak kecanduan gadget gitu. Oh ya kalau untuk orang tua terutama khususnya muslim ya yang punya anak-anak usia 9 sampai 15 tahun itu diharapkan itu kalau ada acara seperti ini diikutin gitu, karena sangat bermanfaat banget gitu kan, sosialisasi sama teman-teman yang lainnya gitu, biar di rumah juga nggak kecanduan gadget gitu. Masya Allah, ini pengalaman Askia pertama kali, karena liburan sekolah juga kita bingung ya kan, jauh-jauh momennya bareng, bisa jadi di sana tuh macet dan capek banget. Alhamdulillah ada archery camp dekat dari rumah, jadi solusi liburan anak-anak. Kesan-kesannya sangat menyenangkan, sangat menarik sekali karena Askia di sini bertemu banyak teman-teman yang berbagai usianya, dan teman-temannya juga Masya Allah sangat dekat sekali sama Askia gitu, jadi begitu akrab. Jadi untuk melatih adaptasi dia juga kan terhadap lingkungannya kayak gitu. Di sini selain memanah, selain berkuda, ada acara camping juga. Di acara camping itu anak-anak terasa kemandiriannya. Tanpa saya dekat dengan dia bisa mengatur waktunya sendiri, kayak mandi, kayak waktunya makan, waktunya bermain, waktunya mengikuti arahan instruktur. Ya, harapan saya semoga anak-anak kami menjadi anak-anak yang kuat dari belajar memanah, berkuda, menjadi fokus. Semoga archery camp ini terus berlanjut, kedepannya ada lagi, sehingga kita bisa ikutan lagi untuk bisa mengasah kemampuan mereka, melatih fokus mereka, melatih keberanian mereka, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang mandiri, kuat fisik dan mentalnya, dan jauh dari gadget. Ya, untuk ayah bunda, insya Allah jangan ragu untuk mengikuti acara ini, karena acaranya sangat positif. Selain kita bisa menjalin silaturahmi antar sesama muslim, bisa melatih kemandirian anak, keberanian anak, dan kepercayaan diri anak. Alhamdulillah, itulah cerita Ben Hoir saat berlibur di Ekotek Cibubur. Dari pengalaman ini, aku belajar bahwa liburan tidak harus selalu pergi jauh.
Yang lebih penting, kita bisa mendapatkan ilmu, pengalaman baru, dan teman-teman baru. Semoga cerita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa nantikan cerita Ben Hair berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.